Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Nabila Yusra Melani dengan J1J021150. Saya akan mempresentasikan judul fikih zakat. Yang pertama adalah latar belakang. Zakat merupakan suatu ibadah yang dipergunakan untuk kemasyarakatan umat sehingga dengan adanya zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, kita dapat mempereratali silaturahmi dengan sesama umat Islam maupun dengan umat lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting. Kerap kali disebut Al-Quran, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan salat. Zakat digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga atas. Sehingga dengan adanya zakat, umat Islam tidak ada yang tertindas, karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah madah yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, bertambah, ziyadah, dan terpuji. Jika diucapkan zaka al-zar, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafadah, artinya nafkah, tumbuh dan bertambah. Diberkatin kata ini juga sering dikemukakan untuk makna ta'aroh atau suci. Akad adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Zakat diperintahkan kepada muzaki, yaitu orang-orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk berzakat sesuai dengan syariat Islam, hukum Islam, dan diberikan kepada orang-orang du'afa lemah yang kategorinya sebagai mustakfif. Selanjutnya ada dasar hukum zakat. Yang pertama ada Al-Quran. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Dari sunnah. Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Qanzalah bin Abi Syafi'an menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar R.A. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu yang pertama, ada persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, ada menegakkan salat. Yang ketiga, ada membayar zakat. Yang keempat, ada menjalankan puasa Ramadan. Dan yang terakhir, melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Jenis-jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi. Maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras. Selanjutnya ada zakat ma'al. Zakat ma'al atau disebut harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil peniagaan, hasil ternak, harta, temuan emas, dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Next, penerimaan zakat mustahik disebut mustahik selain menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Seperti telah dijelaskan di atas, Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan sebagai firman Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Orang yang tidak boleh menerima zakat itu yang pertama ada orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nisab. Yang kedua orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga ada orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Yang keempat bapak, ibu, kakek, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya, namun diperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.